Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Umam dan teman saya Thania Nisaul Husna. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang demokrasi teori dan aksi, yang mana dalam hal ini akan dijelaskan oleh Mbak Thania Nisaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Demokrasi, Teori, dan Aksi. Yang pertama itu demokrasi. Pengertian demokrasi secara etimologi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau kekuasaan suatu tempat, dan kratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, demos kratos atau demokrasi adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat. Rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Adapun untuk pengertian demokrasi dari para ahli, yaitu yang pertama Joseph A. Schumpeter. Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan komprehensif atau suara rakyat. Yang kedua, Sidney Hawk. Deklarasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Yang ketiga, dari pendapat Philip C. Schumpeter dan Terry Lynn Carr, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Jadi pada intinya, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dan untuk yang kedua, komponen penegak demokrasi. Tegaknya suatu demokrasi sangat terkait dengan komponen-komponen yang mendukung tegaknya demokrasi, yaitu yang pertama negara hukum, yang kedua masyarakat madani, yang ketiga infrastruktur politik, dan yang keempat pers yang bebas dan bertanggung jawab. Untuk yang pertama yaitu negara hukum. Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Jadi negara itu memberikan suatu perlindungan atau menjamin bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia. Istilah hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Adapun ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, adanya supremasi hukum dan penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, adanya pemisahan dan kekuasaan negara. Yang keempat, adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Untuk yang kedua yaitu komponen penegak hukumnya. Yang kedua, masyarakat madani. Masyarakat madani cirinya yaitu sebagai masyarakat terbuka, leluasa, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang berpartisipasi aktif, serta masyarakat egaliter merupakan bagian yang integral dalam menegakkan demokrasi.
Selain itu, masyarakat madani merupakan elemen yang signifikan dalam membangun demokrasi sebagaimana yang dikatakan oleh Sutanjo Winyosubroto, Adi Suryadi Cula, Muhammad A.S. Hikam, Riyas Rashid, Samsudin Haris sebagai prasyarat demokrasi. Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam berproses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Yang ketiga, infrastruktur politik. Infrastruktur politik yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekanan. Partai politik adalah struktur kelembagaan politik yang anggotanya mempunyai orientasi atau pemahaman, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kembali kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya. Begitu pula dengan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok gerakan dan kelompok penekanan merupakan perwujudan adanya kebebasan berorganisasi, kebebasan menyampaikan pendapat, dan melakukan oposisi terhadap negara dan pemerintahan. Yang keempat, pers yang bebas dan bertanggung jawab. Pers yang bebas dan bertanggung jawab yaitu sebagai institusi penegak demokrasi, pers mempunyai peran yang sangat strategis, yaitu salah satunya peranan strategis pers adalah sebagai penyedia informasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan maupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dan untuk pembahasan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yang pertama yaitu adanya pembagian kekuasaan atau sharing power. Dalam hal ini, untuk timbulnya iklim dan budaya demokrasi, kekuasaan atau power dipisahkan atau dibagi-bagi antara pembuatan undang-undang dengan pelaksanaan undang-undang agar terjadi pengawasan atau kontrol. Yang kedua, yaitu adanya pemilihan umum yang bebas. Untuk terpilihnya pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat atau anggota-anggota perwakilan yang akan mewakili suara rakyat itu sendiri, diperlukan pemilihan umum yang memiliki sifat jujur, adil, bebas, dan demokratis dilakukan oleh lembaga independen. Yang ketiga yaitu adanya manajemen pemerintahan yang terbuka. Untuk tidak terciptanya negara tirai besi yang kaku dan otoriter, perlu keikutsertaan rakyat dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut terwujud bila manajemen pemerintahan dilakukan secara transparan atau terbuka, menerapkan akuntabilitas publik. Yang keempat yaitu adanya kebebasan individu untuk membuktikan bahwa rakyat tidak dihantui oleh rasa ketakutan. Setiap lapisan masyarakat mesti memiliki kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah, dan kebebasan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Yang kelima, adanya peradilan bebas. Untuk tidak tercampurnya aparat pemerintah dalam arti sempit dalam peradilan umum dan penegakan hukum, maka aparat pengadilan harus bebas dari pengaruh eksekutif, sehingga keluarga pejabat pemerintah itu sendiri dapat diproses di pengadilan dan dapat diputuskan hukumannya secara adil. Yang keenam yaitu adanya pengakuan hak minoritas. Untuk adanya perlindungan terhadap kelompok minoritas, mesti ada pengakuan baik terhadap agama yang minoritas menganutnya atau terhadap golongan ekonomi yang lemah seperti pedagang kaki lima.
Yang ketujuh, adanya pemerintah yang berdasarkan hukum. Untuk tidak timbulnya negara yang berdasarkan kekuasaan belaka, maka hukum ditempatkan pada rujukan tertinggi dengan demikian warga negara sama dengan kedudukannya di depan hukum dan lembaga peradilan. Baik, kemudian yang terakhir yakni sejarah demokrasi di Indonesia itu terdiri dari 4 periode. Yang pertama, demokrasi periode 1946 sampai 1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Ternyata kurang cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara Asia lain. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama menjadi koridor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena lemahnya benih-benih demokrasi, sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Salah satu hal yang penting dalam periode ini adalah adanya perdebatan yang tidak berkesudahan yang dilakukan oleh anggota parlementer dari partai yang berbeda. Karena seperti diketahui bahwa pada periode ini tumbuh era multipartai. Era multipartai diikuti oleh adanya alam kebebasan atau tumbuhnya paham liberalisme yang tumbuh pada periode ini. Insinyur Soekarno sebagai presiden mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Keluarnya dekret presiden tersebut merupakan intervensi presiden terhadap parlemen. Dengan demikian, sejak dekret presiden keluar, masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir. Kemudian periode yang kedua yakni periode pada tahun 1959 sampai 1965. Yakni ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dalam praktek pemerintahan, pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktek demokrasi. Pada periode ini, ada kekeliruan besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno, yaitu adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Demokrasi terpimpin Soekarno sebenarnya bukan sistem demokrasi yang sebenarnya, melainkan sebagai suatu bentuk otoritarian. Karena itu, pada periode ini sebenarnya alam dan iklim demokrasi tidak muncul, karena yang sebenarnya terjadi dalam praktek pemerintahan adalah rezim pemerintah sentralistik otoriter Soekarno. Demokrasi terpimpin ala Soekarno berakhir dengan lahirnya gerakan 30 September 1965 yang didalangi oleh PKI. Kemudian periode selanjutnya yakni periode 1965 sampai 1998. Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPRS. Semangat 10 yang mendasari kelahiran periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun demikian, demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan, belum sampai pada tatanan praksis atau penerapan. Karena dalam praktek kenegaraan dan pemerintahan,
rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Seperti dikatakan oleh Muhammad Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh dominan peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengebirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik, masa mengambang monolitisasi ideologi negara, inkorporasi lembaga non-pemerintahan. Tujuan ciri tersebut menjadikan hubungan negara versus masyarakat secara berhadap-hadapan dan subordinat, di mana negara atau pemerintah sangat mendominasi. Dengan demikian, kejadian pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi juga terjadi dalam demokrasi Pancasila pada masa rezim Soeharto. Kemudian yang terakhir yakni demokrasi pada masa periode 1998 sampai sekarang dengan sistem demokrasi Pancasila atau Orde Reformasi. Demokrasi Pancasila era reformasi berakar pada kekuatan multipartai yang berupaya mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi ini adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang dianggap tidak demokratis, meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi pada periode ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil 11 presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi lainnya. Dalam perkembangannya, pemerintah fokus pada pembagian kekuasaan antar presiden dan parpol dalam DPR sehingga rakyat diabaikan. Sekian dan demikian presentasi dari kelompok 6. Selanjutnya sesi pertanyaan kami buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.